Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya di sini Yudi Sanjaya dari kelas RB dan rekan saya. Kedavidian Nugroho dari kelas RA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rekayasa pondasi tiang pancang, yaitu definisi, fungsi, dan jenis pancang. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir Geoteknik Lautan 2. Bagian kali ini kita bahas terkait dengan pondasi tiang pancang. Nah, rencananya karena bahasan cukup panjang sehingga topiknya kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagian terkait dengan definisi, fungsi, serta jenis dan cara perancangan atau perhitungan daya dukung dari pondasi. Dan nanti di bagian kedua kita akan membahas terkait dengan kelompok tiang, begitu didukung kelompok tiang dan juga metode pelaksanaan dari pondasi tiang pancang serta metode pengawasan di lapangan. Mulai dari definisi, fungsi, dan jenis dari pondasi tiang pancang. Apa yang dimaksud dengan pondasi tiang pancang? Yaitu merupakan salah satu jenis pondasi dalam di mana pondasi ini berfungsi untuk memindahkan atau mentransferkan beban-beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah yang lebih dalam. Di dalam ini berfungsi. Dilanjutkan, beda dengan pondasi dangkal karena lapisan tanah yang kuat mendukung itu berada di posisinya masih cukup dangkal. Untuk pondasi dalam ini fungsinya bagaimana nanti bebannya itu cukup besar dan lapisan tanahnya ini yang keras, sehingga daya dukungnya terletak pada posisi yang cukup dalam. Untuk menjangkaunya kita membutuhkan pondasi yang lebih panjang seperti itu. Pondasi misalkan yang ada rumah bertingkat atau hotel, itu di bawahnya nih kita untuk, karena posisi tanah kerasnya di bawah sehingga kita tidak bisa menahan beban di atasnya, perlu ditransferkan dari posisi bangunan bawah ini ke tanah keras. Untuk menjangkau salah satunya ya bisa digunakan adalah pondasi tiang pancang. Proses pemancangan nanti kita akan pelajari di bagian kedua untuk proses dari pelaksanaan pemancangan di tiang pancang. Skip. Tiang pancang ini hariannya diproduksi di luar atau Jadi tiang pancang ini diproduksi di luar, baru nanti didatangkan ke lapangan. Median di lapangan tinggal dipancang, beda dengan pondasi dangkal maupun semuran. Itu kan kemarin bisa dicoret di tempat gitu. Kalau pondasi pancang ini sebagian besar atau kebanyakan dia adalah request atau fabrikasi, hingga di lapangan tinggal dipancangkan, dan bila sudah masuk ke tanah dan menyusun dari desain atau rencana daya dukungnya, tinggal kita gunakan. ya. Nah, masuk ke fungsi dan kegunaan fondasi tiang pancang. Jadi kegunaan dari fondasi tiang pancang itu seperti apa? Jadi yang pertama itu untuk meneruskan beban bangunan yang terletak di atas dia. Misalkan ada beban mati dan beban hidup dan beban bangunan yang
terletak di atas dia. Misalkan ada beban mati dan beban hidup dan beban lainnya, misalkan lalu lintas dan lain sebagainya yang terletak di atas, yang terletak di atas air atau tanah lunak ke tanah, beban pendukung yang lebih kuat. Jadi fungsinya tadi karena memang panah pendukungnya yang kuat itu letaknya di dalam, baik itu di dalam posisi air seperti ini, ataupun memang tipe posisi panah tapi dia kedalaman cukup dalam, maka dibutuhkanlah dari fungsi dan kegunaan pondasi tiang pancang. Nah, ini yang kedua untuk meneruskan beban tanah yang relatif lunak sampai kedalaman tertentu, sehingga pondasi bangunan mampu daya dukungan yang cukup untuk mendukung beban tersebut oleh gaya gesekan dinding tiang dengan tanah sekitarnya. Bedanya dengan yang pertama apa? Kalau yang pertama itu memang dia dijangkau tanah kerasnya oleh si pondasi. Yang ini sampai tanah kerasnya. Nah, kalau yang kasus kedua ini tanah keras sangat dalam sehingga untuk dijangkau sudah tidak mungkin. Sehingga kita memanfaatkan adanya gaya gesekan. Gaya gesekan dinding tiang dengan tanah di sekitarnya. Bedanya dengan yang pertama apa? Kalau pertama itu memang dia dijangkau tanah kerasnya oleh fondasi. Yang ini sampai tanah kerasnya. Nah, kalau yang kasus kedua ini tanah keras sangat dalam sehingga untuk dijangkau itu tidak mungkin. Perhitungannya seperti apa? Kita jelaskan kondisinya. Diperhatikan apa juga nanti apa kita pelajari berikutnya untuk mengangkat bangunan yang dipengaruhi oleh adanya gaya angkat ke atas akibat tekanan hidrostatis atau momen penggulingan. Ini juga untuk istilahnya supaya bangunan itu tidak terapung. Ya mungkin karena di laut ada tekanan ke atas bangunan sehingga bangunan kita tidak terjabut atau tidak terapung. Ya mungkin karena di laut ada tekanan ke atas. Gaya angkat hidrostatis air itu maka di angkur dengan pondasi tiang panjang itu salah satu fungsinya. Kemudian untuk menahan gaya-gaya horizontal dan gaya yang arahnya miring. Misalkan dermaga ini biasanya kan gaya yang utama bekerja selain beban-beban di atasnya. Kendaraan untuk membongkar muat itu adalah beban horizontal akibat kapal yang akan menyandar. Nah, kapal yang akan bersandar ini kan beban horizontalnya cukup besar. Nanti salah satunya ditahan oleh si tiang pancang. Kemudian untuk memadatkan tanah pasir sehingga kapasitas daya dukung tambah. Ini juga bisa suatu kasus nanti ketika tiangnya ini berkumpul atau suatu kelompok tiang, gimana kondisi tanahnya ini ketika kita pancangkan nanti ke tanah, pasir itu akan terpadatkan karena adanya desakan dari kiri dan kanan akibat tiang pancang yang kita masukkan ke dalam tanahnya juga bisa meningkatkan kapasitas juga untuk mendukung pondasi bangunan yang
permukaan tanahnya mudah tergerus. Nah, seperti ini dermaga atau di jembatan kan karena ada arus laut ataupun arus dari sungai. Kalau kita gunakan pondasi dangkal, nanti lama kelamaan karena ada gurusan air pondasi, kita akan kelihatan, dan bahkan kalau berusahanya semakin berlanjut, bisa saja daya dukungnya akan drop karena tanah di bawahnya diangkat oleh aliran atau arus air. Nah, diperlukan kalau kasus-kasus yang seperti itu kita gunakan pondasi tiang pancang yang lebih dalam sehingga nantinya tidak tergerus oleh air. Nah, sebagai informasi, mungkin hampir 80% jembatan yang ada di Indonesia ini biasanya runtuh. Itu bukan karena beban di bangunan atasnya, tapi karena kegagalan di bangunan bawah, terutama di pondasi. Penyebabnya apa? Yang paling banyak atau dominan yaitu akibat pengikisan air atau scoring tadi, karena terkikis tergerus sehingga pondasinya yang gagal atau pile bangunan atasnya gagal juga. Selanjutnya fungsi-fungsi secara detail. Tapi kalau kita lihat fungsi kegunaan tiang pancang ini, kalau di berbagai struktur bisa berupa untuk jembatan, untuk pilar bangunan di atas ini, pilarnya nanti di bawah sini itu mungkin di darat, bisa juga digunakan untuk jembatan. Nah, juga ada suatu struktur yang nantinya memang tiang pancangnya itu diperlihatkan. Itu biasanya sistem strukturnya adalah village. Jadi itu tiang pancangnya memang sengaja diperlihatkan di atas tanah, tapi karena dia menggunakan sistem seperti itu, jarak antar bentangnya juga tidak bisa terpancang, kemungkinan hanya sekitar 5-6 meter. Itu memang untuk mengatasi, biasanya di tanah lunak berawal seperti ini, tiangnya dipancangkan kelihatan di atasnya, diberikan slat atau plat lantai yang seperti itu juga dikonsum di tengah laut, juga bisa atau banyak digunakan struktur dari pondasi tiang pancang karena memang kepraktisannya di mana itu dia tinggal didatangkan dari fabrikator, dipancangkan, setelah itu bisa kita langsung cor untuk velg dan bangunan dia. Salah satu penggunaannya juga untuk di selain jembatan, ada juga di gedung, yaitu juga banyak dipergunakan, memang disesuaikan. Kalau di gedung biasanya ukurannya itu jauh lebih kecil, biasanya ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, bergantung memang nanti perhitungan dan kebutuhannya di lapangan ini berapa. Contoh, ini berbentuk tiang pancang bulat dari beton dan kotak atau persegi dari beton, bahkan ada yang sistemnya adalah beton tapi bentuknya dia seperti kotak tapi bentuknya dari beton. Ini juga, nah ini proses pelaksanaan kalau untuk di gedung seperti ini.
Pemakaian tiang pancang dipergunakan bila tanah dasar pada suatu bangunan tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity. Untuk memikul berat bangunan serta beban yang bekerja, atau apabila tanah keras yang mempunyai daya dukung yang memadai untuk memikul berat bangunan dan beban terletak pada elevasi sangat dalam. Pada umumnya, tiang pancang dipancang secara tegak lurus ke dalam tanah. Namun, apabila diperlukan untuk menahan gaya horizontal, maka tiang pancang dapat dipancangkan miring atau better pile. Sudut kemiringan yang dapat dicapai oleh tiang pancang tergantung dari alat pancang yang dipergunakan, serta disesuaikan pula dengan perencanaan. Juga bisa digunakan untuk bangunan-bangunan air tadi. Salah satunya untuk dermaga. Nah, di dermaga ini bisa juga digunakan yang tiang beton maupun tiang baja, dan proses pelaksanaannya yang berbeda. Kalau di darat dengan alat crane untuk mengangkat dan melakukan pemancangan itu. Pemancangan itu bisa di atas bangunan, tapi kalau di laut kita harus menggunakan ponton. Nah, ini ini yang perlu kita perhatikan. Contoh kapasitasnya harus berapa, kemudian karenanya harus berapa sehingga tidak terjungkal ataupun istilahnya gagal ketika kita melakukan pemancangan. Nah, ini nanti kita pelajari di metode pelaksanaan. Kalau dari segi pemancangan bisa juga ini yang bentuknya seperti ini, tapi kalau dari atas belum jadi seperti ini. Kalau dari bawahnya dermaga ataupun jembatan yang sistemnya tadi pile slip, selain di darat ataupun di laut juga bisa. Contohnya kalau pile yang di laut itu yang di Tol Bali Mandara, mungkin bisa di search di Google seperti apa aja. Kemudian di atasnya nanti dicor untuk dijadikan piles. Berikut ini tipe tiang pancang menurut bahan yang digunakan. Pertama ada tiang pancang kayu, kemudian tiang pancang beton. Tiang pancang beton itu ada precast reinforced concrete pile, kemudian precast prestressed concrete pile, dan yang terakhir ada cast in place Frankie, kemudian Rimon, Simplex, dan Max Arthur. Kemudian yang ketiga adalah tipe tiang pancang baja atau H-pile dan P-pile. Kemudian yang keempat ada tipe tiang pancang komposit atau kayu beton baja beton. Gak lu baca ini. Lagi nih 10 menit.
Nah, di sini tipe-tipe dari tiang panjang bisa dibagi, nanti salah satunya adalah berdasarkan bahan yang digunakan. Apa saja kita lihat, ada tiang panjang kayu. Kayu masih ada dan sampai sekarang pun masih banyak digunakan. Terus ada tiang panjang beton. Tiang panjang beton ini jenisnya nanti ada request reinforced concrete pile. Terus ada precast preset concrete pile, dan yang ketiga itu ada cast in place. Terus bedanya di antara A dan B ini nanti dibahas. Tiang panjang bertulang yang diberi cast, kalau yang A itu, kalau yang B tiang panjang press stress atau pratekan yang di free case. Jadi kalau di atas tulangannya hanya tulangan biasa tanpa adanya stretching atau ditarik. Mungkin kalian sudah pernah belajar atau mendengar salah satu pabrikan beton yang habis itu dijelaskan ada tulangan beton pertulangan biasanya dan beton pertulangan yang retakan atau pre-stress. Ini bedanya di situ. Nah, kalau brush yang baby coat itu ada 4 jenis. Yang panjang yang memang bisa di contohnya dasi jenisnya Frankie Raymond, Simplex MacArthur, dan lainnya sebagainya. Ini berbeda nantinya dengan tiang panjang bore pile. Kalau bore pile itu nanti kita akan pelajari mungkin di pertemuan yang akan datang. Nah, kalau yang ini sebagai contoh, misalkan si Frankie ini, dia metodenya adalah kita memasukkan selongsong atau istilahnya pipe lubang itu gitu untuk bantuan kita melakukan pemancangan. Kita masukkan median dari atas alat pancang, kita nanti pemukul sebagian tanah yang ada di dalam selongsong itu sehingga tanah itu terpadat, dan nanti setelah tanah terpadat baru kita masukkan beton bertulang kita. Nah, itu punya plus minus. Memang dari beberapa tipe itu beda. Kalau bertulang tanahnya kita buang dulu, baru nanti setelah tanah dibuang kita masukkan tulangan, kita cor dengan beton. Nah, kalau si Frankie ini yang didapatkan dulu tanahnya di atas, akan karena dipadatkan ada lubang, kita isi dengan pembetulan, memang cukup beda. Dia tetap masih dengan metode dipancangkan. Dan yang ketiga ada tiang pancang baja. Ini bentuknya itu kebanyakan 2 jenis. Ada tiang pancang komposit, adalah perpaduan antara 2 material yang berbeda hal mutu maupun karakteristiknya. Misalkan besi atau baja dengan beton, ini bisa juga nanti kayu dengan beton, juga sangat memungkinkan. Nah, coba kita lihat satu persatu seperti apa. Oke, mungkin ini dari penelitian yang dilakukan oleh Carson tahun 65. Menurut Carson, panjang dan beban maksimum untuk berbagai macam tipe tiang yang banyak dipakai di lapangan sudah disajikan karena mungkin estimasi ini sangat tergantung nantinya memang dari dimensi dan kualitas
dari si material tiangnya. Tapi ini secara umum seperti ini. Misalkan yang kayu ini bebannya kira-kira maksimal 30 ton dan efektif kedalaman adalah 60 ton kalau satu fisiknya 0,3 sekitar 18 meter. Paling maksimal kira-kira digunakan di posisi ataupun yang cocok di tempat pecor. Di tempat itu juga sama 60 feet, tapi dia kapasitasnya 2 kali lipat. Misalkan tiang pipa, nanti yang pipa ini bisa sampai 80 feet atau sekitar 24 meter. Ya, bebannya 50 ton. Cor dalam selubung ini bisa kita sampai mungkin 24 meter. Ini 80 ton. Kalau beton percetakan ini tapi mungkin belum ditegakkan. Yang belum resmi juga bisa sampai 24 meter. Kapasitasnya bisa bertonton. Kalau tiang pipa hijau bisa lebih dari 30 meter. Misalkan pakai baja ini juga 30 meter bisa sampai 100 ton. Atau yang silinder prategang ini berarti yang rich stress bisa sampai 2235 meter atau kapasitasnya 100 ton. Ini mungkin penelitian tahun 65, dimana sekarang teknologinya sudah jauh berkembang, baik dan materialnya maupun dimensinya. Bahkan yang silinder prategang ini kalau dulu itu masih sekitar 50 sampai 60, sekarang sudah diproduksi hampir 1 meter. Meternya itu bahkan ada yang 1,2 meter. Dengan adanya kemajuan itu, kemungkinan ini bisa jauh lebih dalam dan juga kapasitasnya juga jauh lebih tinggi. Tapi ini untuk bayangan kita, perbedaan dari penggunaan masing-masing bahan terhadap kapasitas dan kedalaman dari si tiang pancangnya. Oke, mungkin yang pertama saya bahas yang pancang kayu ini. Tiang pancang yang jenisnya paling tua, jadi yang pertama kali orang gunakan mungkin jenis kayu tiang pancang yang jenisnya paling tua. Namun umurnya tiang pancang ini karena dari kayu ya relatif pendek, jadi mungkin umur bangunannya tidak lama. Tapi kalau memang dia terendam dalam posisi penuh di bawah muka air, dia bisa akan tahan lama dan tidak busuk. Misalkan di Kalimantan, kan banyak kayu besi gitu ya. Nah, itu mungkin dia akan jauh lebih tahan lama kalau dia selamanya terendam di bawah muka air. Kemudian ini tadi tidak bisa didapat. Kemudian ini tadi tidak dapat menahan beban melebihi sekitar 25 sampai 30 ton, tergantung juga dengan material dan jenis tanahnya yang relatif ringan sehingga mudah dimobilisasi. Beda dengan depan, yakni jauh lebih ringan, mudah dimobilisasi. Kekuatan tarik dan lentur juga besar. Ini memudahkan juga untuk pengangkatan sebelum kita baik mobilisasi maupun sebelum kita pancangkan. Ini jauh lebih memudahkan, sehingga hal ini bisa dengan cara sederhana pun, bahkan di luar Jawa gitu, yang membangun rumah itu malah ada dengan pondasi cerucuk ataupun desain tiang kayu. Dengan dibebani oleh 5-10 orang biar bisa dipancangkan. Nah, kalau yang
yang lebih advance lagi ya nanti dengan alat crane ataupun dengan rangka itu bisa digunakan juga. Dia mudah untuk dipotong apabila sudah tidak dapat masuk lagi ke dalam tanah. Ini bisa dengan gampang kita potong sesuai dengan desain ataupun kalau memang dia sudah mencapai tanah kerasnya. Kemudian ini lebih sesuai untuk friction pelni yang saya sampaikan. Friction tua tadi yang letakkan yang friksi antara tiangnya, antara tiang titik tiangnya dengan tanah dibandingkan dengan ember, dibandingkan dengan ini tanah keras didapat oleh ujung tiang. Nah, karena kayu ini cenderung dia kekuatannya kalau kita pukul tidak terlalu tinggi, makanya dia lebih sesuai untuk yang gesekan daripada yang dipukul. Lebih sesuai kalau untuk friction. Nah, ini juga sifat fleksibel dan penting terhadap horizontal braid, cocok digunakan di dermaga. Tetapi gimana mendapat tekanan horizontal dari air dan kapal, khususnya kalau ada kapal misalkan merapat gitu, ada beban horizontal yang tidak tetap di tiang ini. Nantinya ketika mendapat beban di zone akan melentur karena sifatnya fleksibel. Dia akan kembali ke posisi semula. Selain kayu yang cocok juga adalah tipe C dan baja. Ya, apabila tiang kayu tidak lurus, maka pada waktu pemancangan akan menyebabkan penyimpangan terhadap arah yang telah ditentukan. Yang perlu diperhatikan juga kayunya harus lurus. Kalau tidak lurus nanti bisa patah ataupun malah tidak sesuai terhadap arah yang kita panjang. Nah, beberapa contoh ini misalkan kalau kayu tadi kelemahannya yang tipe M, apabila kena tanah keras kita paksakan karena kekuatan tekanan tadi rendah bisa patah. Kalau patah yang tidak memenuhi kembali ke didukungnya, harus diperhatikan juga kelurusan dan sangat penting, lebih terkait dengan posisi pada saat pemancangan ini. Bisa digunakan kayu yang belum dengan seperti ini panjang. Nah, aplikasinya bisa di jembatan gigi, bahkan mungkin di luar Jawa, di daerah yang terpencil masih menggunakan sistem ini. Jembatan untuk rumah tinggal, untuk dermaga itu masih banyak menggunakan tiang pancang kayu B. Kemudian saya lanjutkan ke tiang pancang berikutnya. Bahannya adalah tiang pancang beton. Tiang pancang beton di sini ada tipenya. Tadi ada 3, request reinforced concrete pile. Ini kita bahas adalah tiang pancang beton. Di sini yang pertama adalah tiang pancang Paul pancang atau tiang pancang yang dilakukan briques tapi reinforced, adalah beton bertulang biasa, jadi tidak dilakukan metode flashing atau peregangan tulang sebelum dicor. Ini nanti beton bertulang yang dicetak dan dicor di dalam peti. Nanti setelah mencapai umurnya atau kuat itu dapat dimobilisasi
dan dipancangkan di lapangan. Nah, beton seperti ini, seperti yang kita tahu ya, karena tegangan tariknya kecil, itu sekitar 0,3 akan Fc lah. Kalau malah praktis dianggapnya 0, maka berat juga cukup besar, maka dulu beton ini harus diberikan penulangan. Ini fungsinya adalah bilang kalau beton yang tidak kuat harus diberikan beton yang tidak kuat untuk menahan tarik. Nah, kalau nantinya kita angkat dan kemudian dia mendapat horizontal, itu akan ada nantinya namanya momen dan menyebabkan tarik di tol. Untuk mengakomodirnya adalah kita gunakan penulangan atau reinforcement, dapat memikul beban kira-kira 30-80 ton tergantung dari dimensinya dan kualitasnya. Kualitas materialnya dapat mempunyai tekan yang besar karena beton adalah powernya atau kekuatannya diletakkan di mempunyai kekuatan atau tegangan tekan yang besar. Memang tergantung kembali ke mutu yang digunakan, dapat diperhitungkan untuk engineering. Kalau dia dapat mencapai tanah kerasnya, dia bisa digunakan ataupun yang fiction file jika dia nanti berupa pelekatan atau gesekan antar partikel tanah dengan yang penampangnya, dapat dibentuk lingkaran segitiga, segi 4, segi 8 dan sebagainya. Ini adalah contoh yang segi 4. Di ujungnya ini tetap diberikan runcing atau mempermudah pada waktu kita memancang. Ada bentuk-bentuk lain, misalkan segitiga, segi 8. Ini biasanya sudah diberikan titik-titik angkat. Ini fungsinya apa? Ketika kita mengangkat di sini, berarti momen yang terjadi adalah momen lentur dan gaya tarik pada tegangan tarik. Pada beton diperhitungkan karena tulang-tulangnya diperhitungkan pula. Dari posisi gaya angkat ini, kalau kita nanti angkat pada posisi ini, kemungkinan sembarangan gitu ya. Bisa saja nanti di depan ini mengalami retak sebelum kita pancangkan. Demi nantinya akan merugikan kita, jadi kita harus perhatikan ketika nanti akan memancang tiang pancang. Biasanya dari pabrikasi, kalau dari pabrikasi kita pesan segitu, ya sudah diberikan tanda ataupun tanda pancang gitu ya, ataupun bahkan seperti ini. Untuk mengangkat posisi tiang pancang, kita selanjutkan ini 8 ya, segi 8. Jadi selanjutnya itu adalah precast preset contract pile. Ini beban yang dipikul relatif lebih besar daripada tiang beton pracetak. Ukuran tiang ini dapat lebih baik dan langsing daripada tiang beton pracetak. Bentuk penampang umumnya lingkaran berlubang dengan ujung tiang tertutup. Nah, ini bebannya dapat lebih besar dibandingkan yang hanya tiang beton pracetak tadi.
ukuran tiang juga dapat lebih baik dan lebih langsing atau lebih kecil dibandingkan tiang beton pracetak, karena kalau bridge truss ini biasanya mutu betonnya jauh lebih baik, bisa menggunakan mungkin FC50 atau FC60. Kalau yang pracetak biasanya kadang menggunakan FC30 atau 40. Kalau ini lebih tinggi sehingga nanti lebih langsing atau lebih ringan. Bentuk penampang umumnya ini lingkaran berlubang dengan ujung tiang tertutup seperti ini. Seperti ini. Bentuk pensil, kalau kita lihat ini bentuknya, lingkaran ujungnya itu tertutup di sebelah satunya, nanti terbuka seperti ini lubangnya. Jadi betonnya hanya diselimutin, tebalnya menyesuaikan tergantung yang tadi saya ceritakan, sampai 1 sampai 12 meter, sehingga sehingga sekarang ada dan panjangnya ini sekitar 6 sampai 12. Tergantung nanti memang pesanan dan kapasitas alat angkut kita dan alat untuk memancarkan lebih seperti apa dan kebutuhan di lapangan. Jadi kalau teman-teman di lapangan kebutuhannya misalnya 20 meter, bisa saja kita pesan tiangnya itu datangnya 12 meter, kemudian atasnya bisa saja hanya 8 meter, atau mau dibagi 3 sama persis juga bisa, asal 7 meter, 7 meter, 6 meter gitu ya. Nanti tergantung dari kebutuhan dan nanti bisa disambung dengan las. Ini kita akan bahas di pelaksanaan selanjutnya, pembuatan seperti teman-teman. Jadi ada ulangan di repost, tapi nanti di stressing atau ditarik dari ujung kiri ke kanan, terus dimasukkan dalam suatu bak bulat. Nah, cara untuk membuat dia seperti lingkaran adalah diputar dengan kecepatan tertentu. Beton dimasukkan sehingga nantinya diputar akan memadat sendiri dan juga mengeras karena adanya gaya sentrifugal ketika kita putar. Ini cara pembuatannya seperti ini. Kenapa dia bisa lubang di tengahnya? Berbeda kalau yang brighthouse tadi hanya diletakkan di peti sting, kalau ini ditambah lagi dia dengan diputar. Oke, selanjutnya yang berikutnya itu adalah tiang pancang baja. Penampangnya umumnya kebanyakan berbentuk hidden pipe atau pipe. Kebanyakan penampang berbentuk baja profil H dan pipa, karena mudah penanganannya, karena dia ringan sebenarnya, kemudian lebih ringan dari baja, dari beton. Dalam hal ini juga nanti kalau dipotong jadi sambungan dia itu juga lebih mudah dan dapat mendukung beban pukulan sebesar waktu dipancangkan pada lapisan keras, sehingga tidak menimbulkan bahaya patah seperti tiang pancang beton yang karena dia kekuatannya itu lebih lentur gitu ya, mempunyai kuat tarik yang cukup tinggi dan juga kuat tekan cukup tinggi, kecuali kalau dia posisinya memang langsing. Yang bahaya dari baja adalah tekuk, tapi kalau memang seperti
mini kan dia cukup bagus dalam artian ketika mendapat gaya tekan ini ketika dipanjangkan ketemu tanah keras gitu ya. Kalau beton tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti yang kalau ada beton, kalau baja ini masih cenderungnya dia cukup kuat sehingga tidak rawan patah. Namun kekurangannya adalah dia lemah terhadap adanya korosi. Jadi perlu kita proteksi, porsinya itu harus kita lindungi. Perlindungan korosi ini ada berbagai macam, ada komposit, ada yang dengan cat. Nah, yang cat juga bisa untuk melindungi karat atau dipasangkan dengan namanya anoda atau cathodic protection. Silakan teman-teman bisa cari ya cathodic atau cathodic protection. Jadi dia cathode protection ini mana sebenarnya kalau karat itu akan menyerang dengan tegangan positif yang cukup besar sehingga korosi kalau menyerang bukan ke baja tapi dia sehingga dirinya nanti akan hancur akibat korosi. Nanti berkala ganti anoda itu sehingga baja kita menjadi terlindungi dari korosi. Itu salah satu solusinya. Selanjutnya yang keempat itu ada tiang panjang komposit. Tiang panjang komposit ini tadi salah satu treatment untuk mengatasi. Kalau yang pertama ia pembusukan tiang kayu di atas muka air tanah dapat diatasi dengan memancang tiang komposit beton di bagian atas dan tiang kayu di bagian bawah zon muka air tanah. Jadi bawahnya adalah di bagian bawah yang terendam terus oleh muka air tanah, contohnya di gambar sebelah kanan. Jadi ini bawahnya adalah tiang kayu yang terendam oleh muka air tanah. Di sini di atasnya disambungkan dengan tonik. Tentu saja harus diperhatikan adalah alat sambung. Di sini harus diberikan angkur dan lain sebagainya. Bisa digunakan kombinasi atau komposit seperti ini atau sebelah kanan tiang dari kayu. Kemudian dicolok platnya. Kalau ini masih bentuknya tiang, kalau ini sudah velg di mana misalnya kayu, kemudian dicolok platnya. Kalau ini masih bentuknya tiang, kalau ini sudah velg di mana misalkan di sini muka air tanah dia terendam terus. Nah, ini justru akan lebih membuat si kayu tahan lama. Bisa juga untuk korosi. Tadi yang mengatasi pada baja yaitu dengan tinggi yang komposit profil tanah dibungkus dengan ton, contohnya seperti ini. Bisa tiang baja yang dibungkus dengan beton atau seperti ini juga bisa baja yang kemudian dipanjangkan media cor di sebelah luarnya dengan beton. Ini juga mengakomodasikan dari korosi. Selanjutnya adalah tipe-tipe tiang pancang menurut cara perpindahan volume tanah. Karena yang namanya dipancang, kita memasukkan suatu material ke dalam tanah gitu ya.
yang sebelumnya tanah itu sudah menempati pada posisinya. Ketika kita berikan suatu material baru berupa tiang pancang, kita paksakan masuk, tentunya tanah itu akan bergeser atau menyesuaikan dari jarak-jarak antar partikel tanahnya, sehingga nantinya bisa saja tiang pancang ini masuk dan memberikan daya dukung yang kuat. Nah, menurut cara perpindahan volume tanah itu dibagi menjadi 3, yaitu tiang perpindahan besar atau large displacement pile, yaitu tiang pejal atau berlubang dengan ujung tertutup yang dipancang ke dalam tanah, sehingga terjadi perpindahan volume tanah yang relatif besar. Yang termasuk dalam tiang perpindahan besar adalah tiang kayu, tiang beton pejal, tiang beton prategang atau pejal atau berlubang. Kemudian tiang baja bulat atau tertutup pada ujungnya. Yang kedua ada tiang perpindahan kecil atau small displacement pile. Apa itu? Itu adalah sama seperti tiang kategori pertama, hanya saja volume tanah yang dipindahkan saat pemancangan relatif kecil. Contohnya tiang beton berlubang dengan ujung terbuka, tiang beton prategang berlubang dengan ujung terbuka, tiang baja H, tiang baja bulat ujung terbuka, dan tiang ulir. Yang ketiga ada tiang tanpa perpindahan atau non displacement pile, terdiri dari tiang yang dipasang di dalam tanah dengan cara menggali atau mengebor tanah, termasuk dalam tiang tanpa perpindahan adalah tiang bor, yaitu tiang beton yang pengecorannya langsung di dalam lubang, sehingga hasil pengeboran tanah atau pipa baja diletakkan di dalam lubang dan dicor beton. Kemudian tipe tiang pancang menurut cara pemindahan beban. Yang pertama adalah point bearing pile atau end bearing pile. Tipe tiang pancang ini didukung dengan tahanan ujung, di mana tiang ini meneruskan beban melalui tahanan ujung ke lapisan tanah keras. Pada umumnya berada dalam zona di mana tanah yang lunak berada di atas tanah keras. Tiang pancang ini sampai mencapai batuan dasar atau lapisan tanah keras yang dapat mendukung beban dan tiang dan tidak mengakibatkan penurunan berlebihan. Kapasitas dukung tiang sepenuhnya ditentukan dari tahanan dukung lapisan keras yang berada di ujung tiang. Ini adalah point bearing pile, end bearing pile, di mana tiang diletakkan, kemudian tanah lunak dan tanah keras. Di sini kita lihat pile cap-nya, kemudian pile-nya, dan bit rock and frame soil stratum, serta support BN bearing on verb base. Terakhir aja, saya cepat. Tipe tiang pancang menurut cara pemindahan beban. Yang kedua ada friction pile. Tiang yang kapasitas dukungnya ditentukan oleh perlawanan gesek antara dinding tiang dan tanah di sekitarnya, tahanan gesek dan konsolidasi lapisan tanah yang di bawahnya diperhitungkan dalam perhitungan kapasitas tiang, yaitu spesifikasinya adalah pada tanah berbutir kasar yang mudah dilalui air atau permeable soil. Jika proses pemancangan tiang dalam satu kelompok, tiang yang berdekatan akan menyebabkan berkurangnya pori-pori tanah
dan memadatkan tanah di antara tiang-tiang dan sekeliling kelompok tiang. Tanah jenis pasir atau nilai kuat geseknya tinggi. Yang B, pada tanah berbutir halus yang sukar dilalui air. Proses pemancangan kelompok tiang tidak menyebabkan tanah di antara tiang ini menjadi padat. Tanah jenis lempung atau nilai koheksinya tinggi. Berikut adalah fraction pile-nya. Tipe tiang pancang menurut cara perpindahan yang ketiga. Pemindahan beban yang ketiga. Pada gambar tersebut, lapisan tanah keras terletak sangat dalam, sehingga pemancangan tiang sampai lapisan tanah keras sangat sukar dilakukan. Hal ini sering terjadi bila memancang dalam lapisan lempung, di mana perlawanan pada ujung tiang akan jauh lebih kecil daripada perlawanan akibat peletakan antara tiang dan tanah. Untuk menghitung daya dukung tiang dapat dicari dengan uji sondir dengan memakai alat Bikonus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.